Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Mula-mula makanan masuk ke mulut. Di dalam mulut terjadi dua tipe pencernaan, yaitu secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim pitialin. Gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil, sedangkan enzim pitialin akan menguraikan kandungan pati atau amilo menjadi gula sederhana yang dapat diserap tubuh. Selain itu, terdapat lidah yang akan mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim pitialin. Dan juga terdapat kelenjar ludah yang menghasilkan air liur dan enzim-enzim yang membantu dalam proses pencernaan makanan. Makanan yang telah dicerna tadi masuk ke dalam faring. Faring adalah saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan. Kemudian masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Gerak peristaltik inilah yang menyebabkan air yang kita minum atau makanan yang kita makan tidak tumpah keluar lagi walaupun kita makan atau minum sambil jungkir balik. Kemudian masuk ke lambung. Di lambung terjadi pencernaan secara kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung ditekan oleh sel kelenjar di dinding lambung. Terdapat enzim pepsin yang berfungsi memecah protein, renin yang berfungsi mengumpulkan protein susu yang berasal dari susu. Getah lambung mengandung 0,4 HCl yang mengasamkan makanan, yang bekerja sebagai antiseptik dan disinfektan yang membunuh kuman. Jadi dapat disimpulkan, lambung berfungsi untuk mencerna protein, menyimpan makanan selama 2-5 jam, dan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung. Setelah melalui pencernaan di lambung, maka makanan perlahan-lahan didorong masuk ke usus halus. Sebelum itu, mari kita bahas mengenai hati terlebih dahulu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam pencernaan lemak. Empedu akan ditampung di kantong empedu sebelum disalurkan ke usus halus. Kemudian ada pankreas yang berfungsi memproduksi enzim pencernaan yang mencerna karbohidrat, protein, lemak di usus halus. Pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang menetralkan makanan dari lambung yang bersifat asam sehingga tidak melukai usus halus. Nah, kemudian makanan yang dicerna tadi masuk ke usus halus. Usus halus berupa saluran dengan panjang sekitar 670-760 cm. Usus halus dibedakan menjadi duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi oleh enzim amilase, lipase, dan tripsin yang dihasilkan oleh pankreas, dan enzim maltase yang dihasilkan oleh usus sendiri. Enzim amilase dapat memecah amilo menjadi maltosa. Kemudian maltosa dapat diubah menjadi glukosa oleh enzim maltase. Kemudian ada enzim lipase yang dapat memecah lemak menjadi asam lemak. Lalu ada tripsin yang dapat memecah pepton menjadi asam amino. Glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino merupakan zat sederhana yang dapat diserap tubuh. Penyerapan terjadi di jejunum dan ileum yang mempunyai struktur villi atau tonjolan usus yang berfungsi untuk memperluas area penyerapan sari makanan. Lalu usus besar. Makanan yang tidak bisa diserap tubuh akan diteruskan ke usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi, kemudian membentuk feses yang dibantu oleh bakteri E. coli. Kemudian di sini juga terjadi penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Selain itu, ada pula umbai caci atau yang biasa disebut dengan appendix. Bagian ini akan membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menyebabkan usus buntu. Lalu rektum. Rektum adalah organ terakhir dari usus besar yang berfungsi untuk menyimpan sementara feses. Mengembangnya dinding rektum itu karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu saraf yang menimbulkan keinginan untuk defekasi. Kemudian yang terakhir ada anus, yaitu tempat pembuangan zat sisa makanan atau yang biasa disebut dengan feses. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.